Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Alda Cintia Prawika dengan NIM 21231113. Nah, kakak di sini akan mengajari adik-adik semua yaitu mengenai tentang perubahan iklim. Nah, lebih tepatnya yaitu tentang kasus-kasus yang disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik sebelumnya, yaitu apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan iklim? Ya, benar sekali. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu iklim, alangkah baiknya kita juga mengetahui apa itu yang dimaksud dengan perubahan iklim. Apakah adik-adik semuanya tahu apa itu yang dimaksud dengan perubahan iklim? Ya, benar sekali. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada suatu iklim, yaitu suhu udara dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Nah, setelah itu, apakah adik tahu kenapa sih peningkatan gas rumah kaca tersebut? Nah, kakak akan jelaskan ya. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia seperti emisi pada bahan fosil, perubahan fungsi lahan dan limbah, dan kegiatan-kegiatan industri lainnya. Nah, setelah adik-adik semua mendengar itu apa sih perubahan iklim? Nah, adik-adik juga mau tahu tidak apa dampak negatif dari perubahan iklim tersebut? Nah, perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui apa aja sih dampak negatif dari perubahan iklim, selanjutnya kita akan masuk kepada kasus apa saja yang disebabkan oleh perubahan iklim. Maka akan mengambil satu contoh saja ya, yaitu adalah gelombang panas. Nah, adik-adik semua sudah tahu belum apa sih maksud dengan gelombang panas? Nah, benar sekali. Gelombang panas adalah periode cuaca panas yang tidak biasa dan umumnya berlangsung selama 2 hari atau lebih. Itu yang dikatakan oleh Energy Education University of Calgary. Apa sih penyebab terjadinya gelombang panas? Gelombang panas disebabkan oleh udara yang terperangkap. Normalnya, udara mengelilingi dunia dengan angin kencang yang besar. Namun, apabila terperangkap dalam suatu wilayah, ia akan menghangat tidak seperti biasanya karena sinar matahari. Udara yang terperangkap karena sistem tekanan tinggi. Sistem ini memaksa udara menuju ke bawah, lalu dengan udara yang terperangkap itu, dia tidak akan bisa naik ke atmosfer atas yang lebih dingin dan mencegah terjadinya presipitassi. Nah, adik-adik semua sudah mendengarkan apa itu gelombang panas dan mengapa gelombang panas bisa terjadi? Nah, setelah itu adik-adik juga harus mengetahui dampak apa saja sih yang terjadi dengan gelombang panas. Dikutip dari WHO, gelombang panas dapat membahayakan kesehatan, membebani layanan kesehatan serta transportasi dan berisiko terhadap ketersediaan air, energi yang bisa mengakibatkan keterbatasan daya atau bahkan pemadaman listrik. Ketahanan pangan serta mata pencarian pun bisa terganggu apabila hasil panen dan ternak terancam karena panas yang ekstrim. Selanjutnya, adik-adik juga harus mengetahui bagaimana sih cara mengatasi atau solusi apabila kita dilanda gelombang panas. Yang pertama yaitu membatasi kegiatan di luar ruangan. Nah, yang kedua yaitu selalu memakai tabir surya. Yang ketiga yaitu memakai pakaian yang sesuai. Keempat yaitu minum lebih banyak air. Selanjutnya yaitu yang kelima, mengonsumsi makanan tertentu. Menurut Franz Lerman Roth atau RDN, ahli nutrisi menyarankan makanan tertentu yang perlu dikonsumsi saat suhu tinggi. Melansir dari Today, makanan dimaksud adalah mentimun, selada bokor, zucchini. Yang selanjutnya yaitu disarankan mandi air hangat bukan air dingin. Dan selanjutnya itu cara terakhir yaitu berteduh di tempat dengan penyedot udara. Nah, adik-adik semuanya, itulah pemaparan dari kakak mengenai perubahan iklim dan kasus-kasus yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim.
Kata akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.